Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium 137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini? Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, buat bangun rumah urugan. Kalau di sini enggak, saya nguruk ini aja. Nguruk doang. Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak-anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium 137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik. Hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut ada unsur kelalaian dalam tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, Mahfud berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Berharap agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu
pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Khozini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya. Itu mungkin iya, dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren. Jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya itu yang aslinya. Kita tidak tahu yang futuran itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu. Lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik karena uangnya yang tidak menyatu. Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan maka debu-debu yang sebelum menjadi komplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu karena khawatirkan itu debu dari yang lain gitu. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, Ai News melaporkan.